Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Ramdhani, mahasiswa semester 4 reguler Fakultas Hukum Universitas Subang. Adapun di sini saya akan menjelaskan terkait hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Hendy Sumadi. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yakni antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Selanjutnya, istilah hukum internasional. Istilah lain yang sering digunakan untuk hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa atau the law of nation, hukum antar bangsa, the law of nation, dan hukum antar negara, interstates law. Dalam batas-batas tertentu, istilah-istilah itu juga menggambarkan ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional. Selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang sejarah munculnya hukum internasional? Yang pertama, ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lainnya semakin besar. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan transportasi semakin pesat, sehingga komunikasi antara bangsa dan individu semakin mudah. Yang ketiga, lahirnya perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan mendorong lahirnya globalisasi, sehingga batas-batas wilayah suatu negara hanya bermakna politis belaka. Selanjutnya, unsur masyarakat internasional. Subjek hukum internasional yang pertama yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Secepat Ikan, dan kaum pemberontak dan individu. Sedangkan selanjutnya adanya hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan antar subjek satu dan lainnya. Selanjutnya, hubungan antara subjek hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan resmi atau hubungan tidak langsung. Disebut tidak langsung karena orang-orangnya tidak bertindak atas nama sendiri tetapi atas nama negaranya. Yang kedua, hubungan langsung, hubungan perorangan. Hal ini mencakup hubungan perdagangan, kemanusiaan, dan kebudayaan. Selanjutnya, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat dan bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk perjanjian internasional. Bentuk perjanjian internasional yang pertama treaty, yang kedua arrangement, yang ketiga pact, yang keempat confession, yang kelima covenant, carte, dan statute. Selanjutnya, sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari dua. Yang pertama, formal. Untuk formal tersendiri terdiri dari tempat menemukan, unsur pembentukan hukum, cara menciptakan hukum, dan dasar yang mengikat. Yang kedua, material. Terdiri dari sumber hukum untuk menentukan isi hukum, dasar yang mengikat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.